Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Belajar by Smantri, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, sebagaimana yang sahabat bisa lihat dari judul video ini bahwa kita hari ini akan berbagi bagaimana caranya kita menyerahkan hasil laporan belajar siswa kita atau secara daring atau secara online. Sahabat Merdeka Belajar, untuk yang part kedua ini yang akan kita bagikan ke siswa itu adalah bukan laporan hasil belajar atau e-report secara utuh, tapi hanya berbentuk kertas lembaran seperti surat keterangan saja. Hari ini kita akan belajar atau hari ini kita akan berbagi bagaimana cara menyerahkan atau memberikan ke siswa lembar hasil keputusan Dewan Guru untuk ke siswa apakah dia naik kelas secara murni tanpa syarat atau mungkin naik kelas dengan bersyarat. Atau mungkin ada sekolah yang berani untuk menyatakan bahwa dia tinggal kelas sama sekali. Bagaimana caranya? Yuk kita praktekkan. Ya baik sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke browser kita. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, kita pergi ke drive.google.com. Selanjutnya kita pergi ke baru. Kemudian kita bikin folder baru ya sahabat Merdeka Belajar supaya filenya nanti rapi. Ini foldernya sahabat Merdeka Belajar. Jangan lupa foldernya kita setting untuk bisa berbagi. Kita bagikan. Oke. Ke siapa saja yang memiliki hak link. Oke. Kita settingnya pengakses lihat saja ya. Dia ngedit, kemudian kita klik selesai. Tandanya adalah ini, tanda gambar orangnya. Ya, step yang kedua, sahabat Merdeka Belajar, kita siapkan template seperti ini, surat keterangan, yang bertanda tangan di bawah ini, dan di sini adalah keputusan. Dan sahabat Merdeka Belajar, nanti ini contohnya bisa saya taruh di deskripsi ya, bagi yang membutuhkan. Nah, sahabat Merdeka Belajar, dia harus dibuat seperti ini ya. Nama, kemudian ada tanda seperti ini, kemudian ini disamain semua nanti dengan kolom di Excel-nya ya, karena kita nanti akan bekerja di dua aplikasi, satu di Word ini dan satu lagi di Excel. Excel itu adalah untuk database-nya, data untuk mengisi ini. Dan terakhir adalah keputusannya. Nah, yang kita lakukan sahabat Merdeka Belajar, ini kita upload ke Google Drive kita. Ini kita upload ke Google Drive ya. Caranya, kita masuk dulu ke sini. Caranya adalah kita pergi ke file yang tadi, cari. Oke, filenya ini, kemudian kita tarik ke sini. Kita lepas. Tunggu sampai selesai nih ya, sahabat Merdeka Belajar. Saya mengupload. Ya, sahabat Merdeka Belajar ini sudah selesai. Yang kita lakukan ini kan masih ekstensinya DOCX ya, berarti dia masih berbentuk Microsoft Word. Kita akan merubah dia berbentuk dokumen yang dimiliki oleh Google Doc ya. Google Document maksudnya. Oke, selanjutnya kita klik 2 kali. Nah, ini ada perintah buka dengan Google Document. Kita buka ya sahabat Merdeka Belajar. Oke, ini sudah selesai, ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya sahabat Merdeka Belajar, kita balik lagi ke folder yang tadi, ini kita back aja. Nah, ini ada 2 ya. Nah, yang yang dari Microsoft Word, ini kita hapus saja biar nggak kita pusing. Karena terlalu banyak file nanti di sini, kita hapus, kita tinggalkan yang Google Doc saja. Oke, kemudian ini kita hapus dulu. Nah, maksudnya kita close dulu, ini sudah selesai. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan mengunggah database-nya, data dari keseluruhan siswa yang akan kita berikan laporan hasil naik kelas atau tidaknya. Oke, kemudian kita pergi ke Excel, kita buka dulu filenya, kita pastikan datanya sudah benar. Ya, sahabat Merdeka Belajar, di sini ada nama, judul dari
kolom ini itu harus sama dengan ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Harus sama dengan yang di sini. Harus sama dengan yang di sini. Nah, nama, NISN, kelas, kemudian keputusan. Nama, NISN, kelas, kemudian keputusan. Harus sama ya, sahabat Merdeka Belajar. Judulnya itu harus persis. Ini ada nama, NISN, kelas, kemudian keputusannya apa. Oke, kemudian sahabat Merdeka Belajar, ini kita ingat nama filenya adalah 01 copy. Kemudian ini kita unggah juga ke Google Drive kita. Jadi kita jadikan dia satu folder. Caranya adalah kita ke sini lagi. Kemudian kita cari filenya. Filenya saya sudah ketemu. Kemudian kita drag and drop di sini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai. Ini juga masih berbentuk Excel ya. Karena ekstensinya masih XLX. Kita akan rubah dia juga menjadi Google Spreadsheet. Caranya kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita buka dengan Google Spreadsheet seperti ini. Sampai di proses ini masih berbentuk Excel ya, sahabat Merdeka Belajar. Belum berbentuk Spreadsheet. Yang kita lakukan adalah kita pergi ke File, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Oke, yang ini boleh kita hapus saja. Oke, ini sudah berbentuk Google Spreadsheet, sahabat Merdeka Belajar. 263 data, nanti yang akan kita kelola. Oke, ini kita tetap seperti ini saja. Nah, kita pergi ke sini, balik lagi. Nah, yang berbentuk Excel ini, Microsoft Excel ini boleh kita hapus. Caranya kita klik kanan, kemudian kita hapus. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita akan sudah memulai prosesnya. Caranya adalah kita pergi ke add-on ini, kemudian kita akan mengelola ini dengan menggunakan bantuan dari pengaya Google. Kemudian kita klik add-on. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, di sini kita ketik AutoCAD. Oke, yang kita pakai yang ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Kita install dulu. Klik install, lanjutkan. Kemudian kita masukkan akun email kita. Kemudian kita klik izinkan. Oke, kemudian selesai. Oke, ini boleh kita close. Ya, kita lihat sudah masuk. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah masuk ya AutoCAD-nya. Kemudian kita pilih open. Oke, sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya kita lakukan adalah kita klik new job. Pekerjaan baru. Kemudian kita tulis di sini jobnya apa? Kita tulis adalah LHB saja, LHB laporan hasil belajar 2020. Atau laporan kenaikan kelas deh. Laporan kenaikan kelas 2020. Kemudian kita pilih next, sahabat Merdeka Belajar. Nah, di sini kita pilih template-nya. Template-nya adalah kita pergi ke, yang kita ambil adalah di Google Document tadi. Kita pilihnya from Drive ya. Tadi ingatnya apa? Surat keterangan ya. Ya, ini ya yang akan kita pakai. Kemudian kita klik sekali saja, kemudian select. Oke. Nah, kemudian kita next. Ya, sahabat Merdeka Belajar, ini harus kita sesuaikan ya. Nama ini harus benar nama, NISN ini belum terpilih, berarti kita harus cari NISN ya. Kemudian kelas, ini kelas. Kemudian keputusan, ini juga keputusan. Oke, ini harus sama ya sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya adalah kita ke next. Next. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita maunya apa? Di sini judulnya kita misalnya tulis laporan kenaikan kelas. Biar ini lebih private, kita kasih nama. Jadi laporan kenaikan kelas siapa gitu nanti. Ya, kita dibuat di sini tag-nya nama. Oke, type-nya yang kita buat di sini adalah berbentuk PDF supaya nggak bisa diedit-edit lagi. Oke, yang ini nggak perlu diedit, nggak perlu diapa-apain. Kemudian kita next.
nanti tersimpan di mana? Kita tersimpannya di sini. Oke, sudah. Ya, oke. Nanti laporannya akan tersimpan di sini ya. Oke, kemudian kita pilih next. Next lagi, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Berarti ini nggak perlu kita share. Ya, sahabat Merdeka, belajar selanjutnya adalah run on from trigger, yes. Ya, kemudian kita klik yes. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita klik save. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah kita run job. Ya, sahabat Merdeka Belajar, bisa lihat di sebelah sini, ini sudah mulai bekerja ya untuk menggenerate dari data Excel ke data Word. Yang pertama dia lakukan adalah data 2 dari 100. Nah, setelah ini videonya akan saya cepatkan ya, sahabat Merdeka Belajar. Nanti setelah ini selesai, baru nanti kita akan kembali lagi ke step yang selanjutnya, yaitu memasukkan data ini ke spreadsheet lagi, untuk kemudian kita pindahkan nanti menjadi database di WhatsApp Auto kita. Ya, baik sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai ya. Kurang lebih saya butuh waktu 60 menit atau kurang lebih 1 jaman ya untuk merender, atau bukan render sih sebenarnya, untuk generate ya, untuk menggenerate dari siswa pertama sampai dengan siswa ke 200 sekian. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah jadi. Ini sudah ada Google Drive-nya. Ini apa namanya? Filenya, dan inilah yang akan kita bagikan ke siswa nanti melalui WhatsApp. Saya perlihatkan ya bentuknya. Seperti ini hasilnya. Ya, hasilnya akan seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Ini mohon maaf, ini saya blur. Nah, ini seperti ini, naik kelas 11. Ya, semacam seperti ini yang akan kita berikan ke mereka. Oke. Oh ya, sebelum saya lanjut ke step selanjutnya, saya cuma ingin mereview atau merevisi ya sahabat Merdeka Belajar di AutoCREATE-nya tadi. Saya buka ya. Ya, kita pilih edit job. Next, next, next. Next, 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 next. Nah, di step yang ke-8, share doc ini nggak perlu sahabat Merdeka Belajar. Kita pilih no saja. Ya, di sini pilih no saja, karena kan ini tidak mau kita bagikan secara personal melalui email kan. Kecuali kalau kita mau nge-share-nya ini melalui email siswa masing-masing, ya kita pilih share. Karena ini akan kita olah lagi datanya, jadi kita tidak perlu untuk itu. Pahami ya? Ya, oke. Kemudian ini saya close, sahabat Merdeka Belajar. Nah, step yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengambil data ini untuk kita gabung. Jadi, nama, kemudian ini akan kita gabung. Saya siapkan dulu ya di Microsoft Excel. Sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan dulu adalah kita copy seluruh nama ini, ya. Ctrl C, baru kita Ctrl N ya, untuk buka dokumen baru, kemudian kita paste, Ctrl V. Nah, sahabat Merdeka Belajar, gunanya adalah supaya nanti link dengan namanya ini tidak bergeser ya, tidak pindah. Kemudian di sini kita tuliskan untuk melihat hasil rapat Dewan Guru tentang kenaikan kelas tahun ajaran 2019-2020. Silahkan klik link berikut. Oke. Sahabat Merdeka Belajar, di sini jangan lupa diberikan spasi, biar ada spasi ya. Setelah itu sahabat Merdeka Belajar, ini kita tarik ke bawah. Oke. Ya. Kolom A1 itu nama, kolom B1 itu isinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan isikan ini kolom C1. Kolom C1 itu isinya adalah link dari Google tadi, Google Drive. Ini semua. Ini kita blok sampai ke bawah.
Oke, kita Ctrl C, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian di sini kita pastikan di kolom C1 ya. Kolom C1. Oke. Kolom A1 nama, kolom B1 itu informasi, dan kolom C1 itu adalah linknya. Ya, saya geser aja seperti ini biar kelihatan ya. Nah, sekarang kolom D1, kita akan menggabungkan ini, sahabat Merdeka Belajar. Nama, kemudian informasi ini, kemudian link. Ya, oke. Caranya adalah kita menggunakan rumus concatenate, buka kurung, kolom A1, titik koma, kolom B1, titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, kemudian titik koma, baru ke kolom C1. Baru tutup kurung, enter. Jadi hasilnya seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Anissa Hairani, untuk melihat, jadi lebih kayak private kayak gitu ya, lebih kayak personal gitu. Oke, nah selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Ini sudah selesai, sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buka dokumen baru lagi, Ctrl N, ya. Kemudian, sahabat Merdeka Belajar, kita buka database-nya tadi, database siswa ya, yang di pertama tadi. Kita ambil, karena kita mau ambil NISN-nya. Kenapa kan kita lakukan ini, sahabat Merdeka Belajar, di Excel, nggak kita langsung kerjakan di Google Spreadsheet, karena biasanya kalau kita langsung ke Google Spreadsheet, nolnya itu hilang di depan. Karena rata-rata kan NISN itu diawali dengan angka 0. Ya. Oke. Kemudian kita sini buka. Oke, Mas, maaf, kita paste di sini. Ya, ini ada nolnya ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita copy ini. Yang kolom D1. Ya, hasil dari rumus concatenate tadi yang di sini. Kita Ctrl C, dan kita pindahkan ke sini. Oh, maaf. Ini adalah view. Nah, harapannya, sahabat Merdeka Belajar ini, ketika nanti siswa kita mengetik ini, NISN ini, maka yang akan dijawab itu adalah sama What's Auto-nya itu seperti ini. Ya, jangan dipahami. Karena ini memang agak bolak-balik kayak gitu. Oke, ini kita simpan dulu, kita persiapkan, kita akan unggah ke Google Drive. Ya. Oke, ini kita close saja. Ya. Sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pergi lagi ke Google Drive kita tadi ini. Nah, kemudian kita tinggal unggah. Ya, kita tinggal unggah. Tadi namanya hasil akhir ya. Nah, ini dia ya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, tadi kita drag and drop ke sini ya, ke folder hasil laporan belajar 2020. Kita tinggal tarik ke sini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita klik 2 kali. Kita open with Google Sheet, karena akan kita jadikan ini sebagai Google Spreadsheet. Nah, ini kan masih berbentuk XLX. Jadi kita jadikan dia sebagai Google Sheet. Caranya ke file ya, sahabat Merdeka Belajar, baru save as Google Sheet. Oke, ini sudah selesai. Baik, sahabat Merdeka Belajar, nanti kita minta siswa untuk mengetikkan NISN dan kirim ke WhatsApp server atau WhatsApp center ya, di sekolah kita masing-masing. Boleh handphone kita sendiri, atau kalau ada Android yang menganggur itu juga boleh digunakan. Oke, sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya kita beralih ke Android ya. Kita setting di Android-nya. Ya, sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke Play Store. Sekarang kita sudah di handphone ya. Ya,
Kemudian ini adalah WA Center-nya, kemudian di sini kita ketikkannya Watch Auto seperti ini. Oke, karena saya sudah install sahabat Merdeka Belajar, jadi saya tinggal open. Oke. Nah, biasanya aplikasinya itu dalam keadaan off seperti ini. Nah, kita on-kan saja. Kemudian di sebelah sini kita pilih spreadsheet ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini biasanya dalam keadaan mati juga, harusnya kita hidupkan. Kemudian kita pilih sync to synchronize. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang ini itu harusnya sama dengan yang di sini. Oke, hasil akhir itu harus sama dengan ini. Caranya adalah kita klik ini dan kita tunggu. Oke, ada 263 data yang masuk. Kita lihat di layar sini. Ya, juga ada 263 data yang masuk. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal tes ya. Ya, ini sudah ada handphonenya. Ini anggap adalah handphone siswa kita. Dan kita minta mereka adalah untuk mengetikkan NISN. Ya, ini adalah WA Center-nya. Kemudian kita ketik di sini NISN-nya, misalnya seperti ini. Dan kita lihat responnya. Iya, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah kelihatan ya. Hengki Alam Saputra untuk melihat bla 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 bla. Silakan klik link berikut. Oke, coba kita klik. Kita bukanya pakai Chrome. Dan hasilnya adalah tada. Ini sudah ada hasilnya. Gampang loh, sahabat Merdeka Belajar, cuma agak panjang aja stepnya. Baik, sahabat Merdeka Belajar, kita balik lagi ke laptop dulu. Demikian tutorial panjang cara mengirimkan laporan hasil belajar yang berupa cuma berbentuk surat keterangan ke peserta didik kita melalui Watch Auto. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau ada yang tidak dimengerti stepnya, kalau mungkin agak ada yang sedikit belibet, nanti boleh kita diskusi di kolom komentar, atau sahabat Merdeka Belajar boleh langsung WA saya melalui nomor yang saya taruh di deskripsi untuk lebih dekat dengan saya. Demikian sahabat Merdeka Belajar, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Mohon maaf kalau ini terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.